Warna emas atau perak pada kain batik mampu membuat kain batik itu menjadi lebih wah, lebih elegan, dan lebih mewah. Tentu lebih pula untuk harga jualnya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba share bagaimana pengalaman saya dalam menerapkan warna Prada yang biasanya gold atau silver. Nah, jangan di skip-skip biar sahabat batik tahu bagaimana caranya. Ini dia. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat batik, sahabat pecinta batik, jumpa lagi bersama saya Tama di channel Batik. Nah, kali ini saya akan mencoba share sepengetahuan saya tentang membuat kain batik menjadi wah, elegan, dan mewah dengan warna Prada. Biasanya warna emas atau perak. Nah, bagaimana caranya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak bagaimana step by stepnya. Jangan di skip-skip biar tidak salah. Oke, go! Nah, sahabat batik, untuk pertama-tama kita siapkan dulu kainnya yang akan diperada dengan cara direntangkan ujung ke ujungnya dengan menggunakan gawangan. Di sini saya rekatkan dengan double tip, lalu saya mantapkan dengan lakban ini, dan gawangan ini ada pemberatnya di sini. Saya pakai batu saja di sini, ya. Ini fungsinya ketika ketarik ini biar tetap rentangannya itu rata dan tidak jatuh ketika ditarik-tarik saat proses. Nah, fungsinya kenapa di rentangan ini supaya ketika prosesnya ini tidak menyentuh atau kena bagian kain yang lain karena kelipat atau kegesek, karena ketika warna Prada itu baru ditorehkan itu tidak langsung kering atau bahkan keringnya itu agak lama. Jadi butuh posisi yang terhindar dari sentuhan apapun yang dapat merusak warna Prada. Kain sudah disiapkan, sekarang kita akan menyiapkan warna Pradanya. Nah, seperti ini caranya. Nah, sahabat batik, inilah peralatan dan bahan yang harus kita siapkan. Di sini ada canting, saya memakai canting nomor 3. Ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Lalu ada lidi atau kuas bekas lah nanti untuk barangkali kita butuh untuk mengaduk-aduk. Sini ada lap. Ini semuanya memang serba simple tapi penting. Seperti ini juga ya. Ini adalah ijuk sapu. Mau yang coklat ini bisa, yang ijuk sapu hitam bisa, senar gitar juga bisa. Ya, intinya nanti untuk menusuk atau membolongi atau menusuk bagian yang mampet. Nah, di sini ada juga saringan teh biasanya. Ini untuk menyaring Prada, warna Prada, karena warna Prada itu berbentuk serbuk ya. Kadang karena ada gumpalan atau terlalu lama mengendap menjadi menggumpal. Nah, ini bisa menghambat mengalirnya warna Prada di cucuknya canting. Nah, kita menggunakan saringan ini. Di sini ada tempat wadah air untuk, nah, supaya setiap kali kita melakukan pekerjaan memprada selalu dimasukkan ke air biar tidak kering bagian sini, juga biar tidak kering bagian penyaringnya. Nah, di sini ada wadah cepuk, ini kita siapkan beberapa karena setiap kali menuangkan kita butuh satu wadah ini, dan jangan memakai wadah bekas yang ada bekas warna Pradanya karena kita menghindari gumpalan-gumpalan Prada yang bisa menghambat pekerjaan kita. Dan tentunya ini adalah warna Pradanya yang sudah saya racik. Ya, pasti akan bertanya bagaimana cara meraciknya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara meracik
warna Prada ini ya. Tetapi untuk video kali ini saya akan memberikan bagaimana saya melakukan pewarnaan Prada ini kepada sahabat batik, karena kalau tidak tahu ya tentu saja tidak tahu ya. Nah, ini ketika kita melakukan, sebelum melakukan pewarnaan Prada, jangan buru-buru dari warna ini langsung ke cantingnya. Kita harus sabar sebentar untuk mempersiapkan warna ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar bersih dan tidak ada gumpalan. Kita kocok-kocok dulu karena ini sudah mungkin beberapa hari mengendap. Lalu kita saring di saringan teh ini secukupnya saja. Secukupnya ini sekapasitas nyamplungan ya. Nyamplungan ini yang kemarin saya bilang di channel batik tentang canting. Wadahnya bagian malam ya. Nah, sekarang nanti kita akan memasukkannya dengan warna Prada. Kita tiriskan. Nah, ini ada gumpulan-gumpulan sedikit yang kita tidak tahu, yang nanti bisa menghambat lajunya warna Prada ini di cucuk cantik. Nah, ini setelah ini selesai, kita masukkan ke wadah air ini. Jadi saringan ini selalu basah dan tidak kering. Setelah itu kita tuangkan ke canting. Nah, seperti ini. Nah, bekasnya ini nanti kalau sudah kering jangan dipakai ya, kita ganti lagi dengan wadah yang baru. Sebelum kita mulai, kita tes dulu di kain lap. Nah, ini sudah pas ya, karena ketika saya meracik di warna Prada yang banyak ini untuk stok, ini tingkat kekentalannya juga sudah disesuaikan. Nanti di video cara pembuatan meracik warna Prada akan saya sampaikan lebih detail lagi. Nah, ini sudah. Yang penting ini tidak ada hambatan di cucuknya canting ini. Itu saja prinsipnya. Jadi sahabat batik harus bersabar untuk menyiapkannya dengan cara menyaring atau membersihkan cucuknya. Barangkali sudah beberapa kali dipakai untuk warna Prada sebelumnya. Nah, kita tes dulu. Nah, oke, kita sudah siap. Nah, berikutnya kita akan mulai mengaplikasikannya ke kain batik. Nah, seperti ini. Oke sahabat batik, sebelum kita memulai mengaplikasikan warna Prada ini ke dasar kain batik ini, kita akan coba mengulas dulu kain batik yang akan diprada. Kenapa kain ini harus diprada ya? Dalam hal ini, yang pekerjaan yang sedang saya lakukan ini untuk mempertegas bagian-bagian yang hilang ini ya. Ini kan sudah ibaratnya itu keluar dari bentuknya ya. Mungkin karena kesalahan proses atau kurang telitinya proses, sehingga terjadi ketidaksesuaian ekspektasi dari awal. Nah, terus ini bagian kawung ini juga nanti kita akan perjelas dengan proses warna Prada, dan bagian yang hasil tembokan yang kurang rapi ini ya, kita bisa rapikan lagi. Lalu warna yang terlalu flat ya, yang terlalu monokromnya tidak memunculkan gambar utama, dengan warna Prada kita bisa memunculkan gambar utama itu, sehingga bisa lebih menarik dan tampak elegan karena warnanya yang emas itu. Ya, nah sebelum kita memulai pekerjaan kita cek dulu bagian mana yang akan kita prada, sehingga nanti setelah kita memulai tidak bingung arahnya ya.
dan mau dibagaimanakan, dibikin titik atau garis. Nah, di sini saya akan mengerjakan bagian tepi gambar ini biar lebih muncul ya. Kelowongannya pun biar lebih jelas dengan warna prada ini. Nah, seperti halnya membatik dengan malam panas, posisi canting selalu agak menengadah ke atas gini ya. Nah, seperti ini ya. Jangan gini ya. Nanti ini bisa netes dan bisa merusak warna karena ada tetesan yang tidak kita inginkan. Nah, dengan tangan kiri kita menopang kain batiknya ya. Jari kanan sebagai menjadi tumpuan, di jari kiri di balik kain batik ini. Kita mulai. Nah, ini pelan-pelan saja. Maksudnya sesuaikan kecepatan goresan kita dengan mengalirnya prada dari cucuk canting. Semakin encer akan semakin deras keluarnya, dan kecepatan menggores kita harus menyesuaikan biar warnanya yang digoreskan ini rata, tidak tebal satu sisi ya. Nah, seperti ini. Dengan warna prada ini memang bisa menolong batik dari ketidakjelasan bentuk ya, atau warna yang terlalu kelam atau terlalu gelap, atau memang dari awal batik itu sudah didesain bakal ditorehkan dengan warna prada ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan banyak-banyak kita praktek dengan warna prada memakai canting ini, kita sekaligus mengakrabkan diri tangan kita dengan canting ya, biar terbiasa memegang canting, menggoreskan warna dengan canting. Nah, di sini tidak jauh berbeda dengan kita menggunakan malam panas ya, cara memegangnya, arah-arahnya. Yang paling membedakan kita ya memang tidak pakai malam panas ya. Yang paling membedakan tidak sesekali kita mengganti warna ini dibandingkan dengan ketika kita memakai malam panas, karena semakin lama kita menorehkan di kain, suhu malam panas itu kan akan menurun dan membeku. Nah, karena ini adalah dalam keadaan dingin, jadi itu tidak mempengaruhi pekerjaan kita. Nah, seperti ini. Arahnya juga sama, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, supaya tidak tertutup bagian ujung cucuk cantingnya, sehingga warna mengalir lebih lancar. Nah, yang paling intinya adalah tingkat kekentalan, lalu jangan sampai ada gumpalan yang menyumbat cucuk canting. Makanya tadi kita saring dulu ya, jangan buru-buru, kita cek dulu ya, lakukan dengan tenang. Nah, tugas atau misi dari pekerjaan ini adalah membuat batik menjadi lebih cantik, lebih bagus, bukan malah sebaliknya menjadi belepotan dan tidak karuan, karena bagian yang belum kering kena sesuatu, entah tangan kita, entah lipatan kain. Makanya kain dipersiapkan dengan cara digantung, direntangkan, sehingga menghindari goresan-goresan yang tidak kita
Nah, seperti ini. Tingkat kecepatannya juga kita sesuaikan. Nah, ini saya akan perlihatkan bagaimana kalau kita terlalu cepat nih ya. Misalnya ini saya coba nih terlalu cepat. Nah, ini munculnya tidak rata begini. Nah, jadi kecepatan kita menyesuaikan keluarnya perada ini. Jangan terlalu cepat begini. Nah, ini juga selain tidak rapi, keluarnya ini tidak stabil. Nih. Untuk keluarnya stabil, kecepatan kita juga harus stabil. Nah, ini agak ditekan ya, sahabat pecinta batik. Kenapa harus agak ditekan? Ini goresannya ini biar lebih mantap, lebih tegas, ya. Dan perada ini meresap ke dalam serat kain. Nah, bagaimana cara membuat racikan warna perada ini? Nanti diingatkan ya sahabat di kolom komentar supaya saya membuat video tutorial cara membuat warna perada. Nah, seperti ini sahabat batik. Bagaimana? Lebih muncul ya daripada yang semula dan warnanya lebih bling-bling. Nah, ini saya kasih tunjuk bagian yang kekentalannya kurang pas. Ini sengaja saya praktekkan biar sahabat batik punya gambaran. Ya, ini terlihat kayak melebar-melebar begini, kurang tegas ya warnanya. Nah, ini kan. Ini karena dia terlalu encer, komposisi airnya terlalu banyak. Nah, ini harus dites dulu, jangan sampai terjadi di kain yang menjadi pekerjaan kita. Nah, ini misalnya bagian yang terlalu menggumpal dan posisi kain miring, ya karena tidak direntangkan misalnya. Ini saya kasih contoh. Harusnya ini berbentuk lingkaran tapi menjadi melebar begini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dari kain yang sebelumnya seperti ini menjadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita selesai, cara pembersihan atau menyimpan cantingnya kita masukkan ke wadah yang sudah berisi air, karena jangan biarkan bagian cucuk ini mampet dan kering, karena setelah itu hampir tidak bisa digunakan, karena kalau ditusuk ini pun sudah mengeras, karena ini basicnya karet gitu ya. Nah, kita simpan di sini. Mungkin kita istirahat atau pekerjaan mewarnai perada belum selesai, kita bisa simpan saringan maupun canting di tempat wadah yang sudah ada airnya. Nah, demikian sahabat batik cara memberikan warna perada pada kain batik. Mungkin sahabat batik kurang untuk mendapatkan informasinya, dan saya juga belum maksimal cara penyampaiannya. Sahabat batik selebihnya adalah praktek dan menemukan cara sendiri. Barangkali sahabat batik punya cara sendiri. Nah, video dari saya mungkin bisa sebagai inspirasi. Sekian, salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.